Ada waktu-waktu dalam hidup ketika kita berhenti sejenak, menatap kembali perjalanan yang telah dilewati, dan menyadari bahwa tidak semua hal yang kita simpan dalam diam adalah kelemahan. Kita belajar pelan-pelan bahwa tidak semua luka perlu diperlihatkan, dan tidak semua alasan harus dijelaskan kepada setiap orang yang menanyakannya. Dalam keheningan batin, kita menemukan kedewasaan yang jarang disadari banyak orang. Filsuf Stoik berkata, ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun dari dalam diri. Dan dari sanalah kita memahami bahwa penjelasan bukanlah kewajiban, melainkan pilihan. Terkadang, memilih diam adalah cara paling elegan untuk menjaga harga diri dan ketenangan jiwa. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nilai diri kita, tetapi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Seringkali, manusia menuntut penjelasan atas setiap perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Ketika seseorang tiba-tiba menjauh, menjadi lebih pendiam, atau kehilangan antusiasme terhadap hal-hal yang dulu sangat ia cintai, dunia di sekelilingnya menuntut jawaban. Ada apa denganmu? Mengapa kamu berubah? Atau kenapa tidak seperti dulu lagi? Namun, tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak memiliki alasan. Ada alasan yang tidak mampu diucapkan karena terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan bahasa sederhana. Dalam kehidupan modern, tekanan mental sering tersembunyi di balik senyum sopan dan sikap profesional. Banyak orang berjuang melawan pergulatan batin yang tidak terlihat oleh mata. Kita hidup di era yang memaksa setiap individu terlihat kuat, produktif, dan stabil. Bahkan ketika mereka sedang berada di ambang kehancuran, mengungkapkan kerapuhan sering dianggap sebagai kelemahan yang akan mengundang stigma. Maka, diam menjadi pelindung terakhir yang masih dapat dipertahankan. Tidak jarang seseorang memilih menahan ceritanya karena ia sendiri belum mengerti bagaimana menjelaskan apa yang terjadi dalam dirinya. Bagaimana menggambarkan rasa sesak tanpa sebab yang jelas. Bagaimana menjelaskan kelelahan yang muncul bukan dari tenaga, tetapi dari jiwa. Tidak mudah menjelaskan hal-hal yang tidak tampak. Luka batin tidak memiliki bentuk luka fisik yang dapat diperlihatkan sebagai bukti. Dan ketika penjelasan itu akhirnya dipaksakan, ia bukan memberikan kelegaan, tetapi justru membuka ruang untuk penilaian yang lebih menyakitkan. Terkadang, seseorang menarik diri bukan karena tidak ingin bersama, melainkan karena ia sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mencoba bernapas di tengah tekanan yang membungkam suaranya. Berdiam diri bukan tanda ketidakpedulian, tetapi bagian dari proses bertahan. Seringkali, seseorang hanya membutuhkan ruang untuk menenangkan pikiran, menyusun kembali kekuatan, atau sekadar mencari alasan untuk tetap melanjutkan hidup. Namun, dunia jarang bersedia memahami diam. Banyak yang lebih cepat menghakimi daripada mengerti. Kita lupa bahwa setiap manusia membawa beban berbeda yang tidak selalu perlu dipamerkan. Kita lupa bahwa empati bukan menuntut penjelasan, melainkan memberi ruang aman bagi seseorang untuk memilih kapan ia siap bercerita atau bahkan menghormati keputusan apabila ia memutuskan tidak ingin bercerita sama sekali. Poda akernia, kita harus menyadari bahwa alasan terbesar tidak dijelaskan bukan karena tidak ada, melainkan karena terkadang kote kata tidak mampu menjangkau kedalaman rasa. Dan mungkin yang paling dibutuhkan bukan pertanyaan, tetapi penerimaan. Diam seseorang bukan ketiadaan makna, ia justru menyimpan cerita yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ada saat-saat ketika seseorang memilih untuk diam, bukan karena tidak memiliki jawaban, melainkan karena kata-kata terlalu berbahaya untuk diucapkan. Ada kebenaran yang, jika dipaksa keluar, justru melukai diri sendiri lebih dalam daripada luka yang sedang berusaha disembuhkan. Dalam banyak keadaan, diam bukanlah pelarian pengecut, tetapi pagar terakhir untuk menjaga apa yang tersisa
dari ketenangan jiwa. Di era ketika setiap orang berlomba untuk bersuara, membagikan pandangan, dan menjelaskan segala sesuatu secara terbuka, diam sering disalahartikan. Ia dianggap sebagai bentuk penghindaran, ketidakpedulian, bahkan pengkhianatan. Namun jarang sekali orang bertanya, apa yang sedang ia lindungi dengan diamnya? Karena seseorang memilih untuk tidak menjelaskan karena penjelasan itu hanya akan membuka luka-luka lama yang telah susah payah ia tutupi. Ada luka yang tidak pantas diperlihatkan kepada orang lain, karena bukan semua orang akan mengerti, dan tidak semua orang layak untuk mengetahui. Diam juga menjadi bentuk perlindungan. Ketika seseorang menyadari bahwa dunia tidak selalu memberikan ruang aman untuk kejujuran, orang terkadang meminta penjelasan bukan karena ingin memahami, melainkan karena ingin menghakimi. Mereka tidak mendengar untuk mengerti. Mereka mendengar untuk membalas argumen. Maka, dia menjadi perisai, bukan untuk menipu, tetapi untuk menjaga diri dari penilaian yang tidak perlu. Diam adalah pilihan untuk tidak memperburuk keadaan. Ketika kata-kata tidak lagi mampu memperbaiki, sering pula seseorang memilih diam karena merasa bahwa tidak ada penjelasan yang cukup. Bagaimana mungkin menjelaskan kesedihan yang tidak berbentuk? Bagaimana menerangkan kekecewaan yang terlalu rumit untuk diringkas dalam kalimat? Bagaimana menguraikan perasaan patah yang bahkan tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh pemiliknya sendiri? Terkadang, ketidakmampuan menjelaskan bukan berarti tidak memiliki alasan, tetapi karena alasan itu terlalu berat untuk dipecah menjadi huruf-huruf sederhana. Kita hidup di tengah masyarakat yang cepat menyimpulkan sesuatu berdasarkan diamnya seseorang, seolah-olah diam adalah bukti kesalahan. Padahal, diam bisa jadi merupakan bentuk cinta paling sunyi, menahan diri untuk tidak menyakiti. Meskipun diri sendiri tersakiti, diam dapat menjadi upaya terakhir menjaga hubungan. Ketika penjelasan hanya akan memicu pertengkaran, diam juga dapat menjadi tanda kedewasaan. Ketika seseorang memilih bijaksana daripada ingin memenangkan argumen, dan pada akhirnya kita harus belajar memahami bahwa diam bukan kekosongan. Ia adalah ruang di mana seseorang sedang mencoba kembali mengenali dirinya sendiri. Ia adalah waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan, mengumpulkan kekuatan, dan memilih kata-kata yang tepat. Jika suatu hari ia merasa siap untuk berbicara, tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Kadang, alasan itu terlalu dalam, terlalu rapuh, dan terlalu berharga untuk dipamerkan pada dunia yang tidak selalu peduli. Maka, bila seseorang memilih diam, mungkin yang paling pantas kita lakukan bukan menuntut penjelasan, tetapi menghormati pilihan tersebut. Karena diam bukan ketidakpedulian kadang, ia justru bentuk perlindungan paling berani. Kita hidup dalam zaman ketika batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin kabur. Segala sesuatu tampak harus dijelaskan, dibagikan, dan dipublikasikan. Kehidupan tidak lagi sekadar dijalani, tetapi juga dipertontonkan. Setiap langkah, setiap perubahan, bahkan setiap perasaan dianggap sebagai konsumsi umum. Dalam kondisi seperti ini, memilih untuk menyimpan sesuatu untuk diri sendiri seringkali dianggap aneh, mencurigakan, bahkan salah. Seolah-olah tidak menjelaskan berarti menyembunyikan keburukan atau menutup-nutupi sebuah kesalahan. Padahal, tidak semua hal layak diketahui oleh semua orang. Privasi bukan kejahatan, tetapi hak dasar setiap manusia. Ada hal-hal yang terlalu personal untuk diperdebatkan di ruang publik. Ada keputusan yang terlalu intim untuk dijelaskan kepada mereka yang hanya ingin tahu, bukan ingin memahami. Dunia modern, dengan kebisingan informasi yang tak pernah henti, seringkali lupa bahwa manusia tetap membutuhkan ruang sunyi untuk bernapas. Media sosial menciptakan ilusi bahwa transparansi total adalah standar moral baru. Semakin seseorang membuka dirinya, semakin ia dipandang jujur. Sebaliknya,
semakin seseorang menjaga batas, semakin ia dicurigai. Kita dituntut untuk menjelaskan mengapa kita sedih, mengapa kita menjauh, mengapa kita berhenti, mengapa kita berubah. Namun, mengapa seseorang harus memaparkan isi hatinya pada dunia yang hanya menonton, bukan membantu? Seseorang yang memilih tidak menjelaskan sesuatu bukan berarti tidak punya alasan. Mungkin ia sedang berusaha melindungi apa yang tersisa dari ketenangan dirinya. Mungkin ia tahu bahwa tidak semua orang akan mampu menerima penjelasan itu dengan bijak. Atau mungkin ia paham bahwa penjelasan tidak selalu membawa kebaikan. Kadang ia justru mengundang luka baru, komentar pedas, dan penilaian tanpa belas kasih. Seringkali yang diminta dari kita bukan penjelasan, melainkan sensasi. Dunia modern lebih menyukai drama daripada pemahaman. Banyak yang bertanya bukan karena peduli, tetapi karena penasaran. Mereka menginginkan cerita, bukan solusi. Maka, menjaga privasi menjadi bentuk pembelaan diri dari eksploitasi emosional. Di tengah dunia yang haus cerita, diam adalah satu-satunya cara mempertahankan martabat. Kita perlu menerima bahwa ada hal-hal yang hanya pantas diceritakan pada orang-orang yang benar-benar memahami kita, bukan pada publik yang sekadar menonton. Tidak semua orang berhak atas akses penuh ke hidup kita. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup harus memiliki penonton. Tidak semua perasaan perlu diterjemahkan menjadi kata-kata dan disebarkan. Dan jika seseorang memilih menutup sebagian bab dalam hidupnya, keputusan itu harus dihormati, bukan ditanyakan, bukan dipaksa, bukan dicurigai. Karena pada akhirnya, manusia bukan buku yang wajib terbuka. Di setiap halaman, ada lembaran yang hanya Tuhan, diri sendiri, dan waktu yang boleh membaca. Tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Justru, alasan terbesar untuk diam adalah keinginan untuk menjaga apa yang tersisa dari keutuhan diri. Privasi bukan pengkhianatan pada dunia, tetapi penghormatan pada diri sendiri. Di balik setiap manusia yang kita temui, ada kisah yang tidak pernah sepenuhnya kita ketahui. Mereka berjalan, tersenyum, bekerja, bercakap, dan menjalani hari seakan semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya, banyak yang memikul beban berat yang tidak pernah mereka ceritakan. Kita cenderung menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan, tanpa memahami bahwa apa yang terlihat bisa saja hanyalah topeng tipis yang menutupi pergulatan batin yang begitu besar. Dan ketika seseorang memilih untuk tidak menjelaskan apa yang ia jalani, bukan berarti ia tidak memiliki alasan. Terkadang, alasan itu terlalu dalam untuk dijangkau oleh mereka yang melihat dari kejauhan. Dalam kehidupan modern, konflik yang dialami manusia semakin kompleks. Masalah tidak lagi hanya berasal dari tekanan fisik, tetapi lebih sering lahir dari pertarungan emosional dan psikologis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak yang berjuang menghadapi tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga, ketidakstabilan ekonomi, kegagalan hubungan, kehilangan, perasaan tidak cukup, dan ketakutan akan masa depan. Semua itu membentuk badai sunyi yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali diri sendiri. Bagaimana mungkin seseorang menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti? Seringkali kita terburu-buru menyimpulkan dan memberi label pada perubahan sikap seseorang. Ia sombong, ia tidak peduli, ia berubah, tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin ia sedang berjuang mempertahankan hidupnya? Tidak semua orang punya kekuatan untuk menguraikan pergolakan batin yang sedang mereka alami. Ada kalanya berbicara hanya akan membuat mereka terlihat lemah, rentan, atau membuka kesempatan bagi orang lain untuk menghakimi. Diam menjadi pilihan paling rasional ketika kota-kota tidak lagi mampu menjadi jembatan pemahaman. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang seseorang hadapi setelah pulang ke rumah
Ketika semua keramaian mereda dan dunia menjadi sangat sunyi, kita tidak tahu betapa keras seseorang menahan diri untuk tidak runtuh. Betapa berat ia harus melawan pikiran-pikiran yang mengancam kestabilan dirinya. Kita tidak tahu berapa banyak air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan karena semua itu terjadi dalam ruang yang tidak terlihat, dunia dengan mudah menganggap bahwa ia baik-baik saja. Namun, barangkali inilah saatnya kita belajar untuk tidak selalu menuntut penjelasan. Karena ada konflik-konflik yang tidak mampu diceritakan tanpa mengulang rasa sakitnya. Ada luka yang justru semakin membesar ketika dipaksa untuk dijelaskan. Ada detail yang terlalu pribadi untuk dibagikan. Dan ada pengalaman yang terlalu rumit untuk dipahami oleh mereka yang tidak pernah mengalaminya. Maka, ketika seseorang memilih diam, mungkin yang ia butuhkan bukan pertanyaan, melainkan penghargaan, bukan analisis, melainkan penerimaan, bukan tuntutan penjelasan, melainkan ruang aman untuk bernapas. Kita tidak perlu mengetahui setiap alasan untuk bisa menunjukkan empati. Cukup dengan tidak menghakimi. Kita telah menjadi bagian dari penyembuhan yang mungkin sedang sangat ia perlukan. Tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak memiliki alasan. Justru alasan terbesar seringkali tersembunyi dalam senyap. Dan mungkin yang paling manusiawi yang bisa kita lakukan adalah belajar memahami sesuatu tanpa harus selalu mengetahui jawabannya. Ada momen dalam hidup ketika seseorang memutuskan untuk pergi, meninggalkan sebuah hubungan, lingkungan, atau situasi yang telah lama ia perjuangkan. Dan seringkali keputusan itu diambil tanpa penjelasan panjang, tanpa kata-kata pamit yang dramatis, tanpa alasan yang dirangkai rapi untuk dipahami oleh semua orang. Bagi banyak orang, kepergian seperti itu tampak membingungkan, bahkan menyakitkan. Namun, tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Justru, dalam banyak kasus, kepergian tanpa penjelasan adalah hasil dari proses panjang yang telah melewati batas kesabaran, batas pengertian, dan batas kekuatan. Tidak mudah bagi seseorang untuk memilih pergi. Keputusan seperti itu hampir selalu lahir dari hati yang telah terlalu sering terluka, dari pikiran yang terlalu lelah berusaha memahami, dan dari jiwa yang terlalu hancur untuk terus bertahan. Banyak yang tidak tahu bahwa sebelum pergi, seseorang mungkin telah mencoba berbicara, menjelaskan, memahami, memperbaiki, dan menunggu perubahan. Tetapi, ketika semua usaha berulang kali berujung pada kebuntuan, ketika suara tidak lagi didengar, ketika kehadiran tidak lagi dihargai, diam dan pergi sering menjadi pilihan yang paling bijaksana dalam kehidupan modern yang penuh tuntutan sosial. Banyak orang merasa terikat untuk terus menjelaskan alasan mereka agar keputusan mereka tampak logis dan dapat diterima. Namun, tidak semua orang berhak atas penjelasan tersebut. Ada orang yang tidak layak mengetahui betapa keras seseorang berjuang sebelum menyerah. Ada situasi yang tidak pantas diberikan klarifikasi, karena justru akan membuka kembali luka yang sedang berusaha disembuhkan. Ada babak yang harus ditutup tanpa narasi penutup demi menjaga kewarasan pikiran. Pergi tanpa penjelasan bukan tindakan pengecut. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Ketika menjelaskan, hanya akan memperpanjang rasa sakit, membuka luka untuk ditonton. Orang lain tidak selalu membawa kelegaan seringkali. Itu hanya menjadi bahan pertanyaan, penilaian, dan komentar yang tidak membantu. Tidak semua telinga mampu menjadi tempat yang aman untuk berbagi cerita, dan tidak semua hati mampu menerima kebenaran tanpa menyakiti. Terkadang seseorang pergi karena menyadari bahwa dirinya berhak atas ketenangan, bukan pertengkaran yang tak berkesudahan. Ia berhak atas kebahagiaan, bukan hubungan yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Ia berhak atas ruang untuk pulih tanpa harus menjelaskan mengapa ia memilih menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dan meski dunia menuntut jawaban,
Diam adalah bentuk penghormatan terakhir terhadap semua yang pernah diperjuangkan. Masyarakat seringkali memandang buruk keputusan yang diambil tanpa penjelasan. Kita terbiasa menginginkan cerita utuh, penutup yang jelas, dan alasan yang tegas. Namun pada kenyataannya, hidup tidak selalu menyediakan akhir yang rapi. Dalam beberapa keadaan, meninggalkan segala sesuatu tanpa kote kata adalah satu-satunya cara agar seseorang bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari dirinya. Kadang, perpisahan yang sunyi jauh lebih bermartabat daripada penjelasan yang penuh emosi dan saling menyalahkan pada akurni. Kita perlu memahami bahwa seseorang bisa saja membawa alasan yang sangat kuat, meskipun ia memilih untuk tidak mengatakannya. Tidak semua keputusan memerlukan pembenaran. Tidak semua langkah harus diiringi penjelasan. Kadang, pergi adalah bentuk paling tulus dari mencintai diri sendiri. Dan jika suatu hari kita mendapati seseorang menjauh tanpa kata, mungkin yang paling manusiawi yang bisa kita lakukan adalah tidak menuntut penjelasan, melainkan mendoakan bahwa ia menemukan kedamaian yang sedang ia cari. Ada penggalaman-penggalaman tertentu dalam hidup yang meninggalkan bekas begitu dalam, hingga kata-kata tidak lagi mampu menjangkaunya. Luka yang ditinggalkan oleh trauma tidak selalu terlihat, tidak selalu dapat dijelaskan, dan tidak selalu dapat diceritakan kepada siapapun. Banyak orang membawa masa lalu yang begitu berat, berusaha berdiri tegak di atas tanah yang rapuh, sambil menahan diri agar tidak runtuh di depan dunia. Mereka diam bukan karena tidak ada yang ingin mereka katakan, tetapi karena trauma membuat mereka kehilangan bahasa untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Trauma bukan sekadar kenangan buruk. Ia adalah bayangan gelap yang terus mengikuti seseorang, mengintai di setiap sudut pikirannya, dan berbicara dalam bisikan yang tidak dapat didengar oleh siapapun selain dirinya sendiri. Ia membentuk ketakutan yang tidak rasional, namun terasa nyata, menciptakan kecemasan yang muncul tanpa alasan yang dapat dijelaskan, serta melahirkan kehotiation berlebihan pada hal-hal yang bagi orang lain tampak sepele. Bagaimana mungkin seseorang menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti? Dalam kehidupan sosial, kita seringkali menuntut penjelasan atas sikap seseorang. Mengapa ia menjadi tertutup? Mengapa ia sulit percaya pada orang lain? Mengapa ia cepat merasa takut? Atau mengapa ia menjauh ketika orang lain mendekat? Namun, sedikit yang memahami bahwa perilaku-perilaku itu bukan pilihan, melainkan refleks bertahan hidup yang terbentuk oleh pengalaman yang terlalu menyakitkan untuk diulang. Trauma mengajarkan seseorang bahwa berbicara bisa berbahaya, membuka diri bisa mengundang luka baru, dan percaya pada orang lain bisa berakhir pada pengkhianatan. Bagi mereka yang pernah mengalami kekerasan, kehilangan yang menghancurkan, pengabaian, atau pengkhianatan mendalam, diam seringkali menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan diri. Berbicara berarti kembali merasakan semua rasa sakit seolah itu terjadi lagi. Mengucapkan sesuatu berarti memberi nama pada luka yang terlalu tajam untuk disentuh. Maka mereka memilih menutup mulut, menahan air mata, dan membiarkan dunia percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun dunia jarang memahami senyap seperti itu. Kita hidup di lingkungan yang menilai seseorang dari apa yang ia tunjukkan, bukan dari apa yang ia sembunyikan. Banyak yang mengira bahwa diam adalah sikap dingin, acuh, atau sulit diajak bekerja sama. Kita lupa bahwa ada suara yang tidak terdengar dan ada penderitaan yang tidak terlihat. Tidak semua orang yang tampak kuat benar-benar kuat. Sebagian hanya pandai menyembunyikan pikahan-pikahan dirinya. Kadang, seseorang tidak menjelaskan alasannya bukan karena ia tidak mempercayai kita, tetapi karena luka itu terlalu dalam untuk diterjemahkan ke dalam kata-kata. Trauma membuat bahasa kehilangan fungsinya. Tidak ada susunan kalimat yang cukup untuk menggambarkan
perasaan terjebak dalam ingatan yang menakutkan. Tidak ada penjelasan yang adil untuk rasa sakit yang begitu kompleks. Karena itu, kita harus belajar lebih peka. Kita perlu belajar untuk tidak memaksa seseorang bercerita sebelum ia siap. Kita harus memahami bahwa keberanian terbesar kadang bukanlah berbicara, melainkan bertahan hidup meski terluka. Yang dibutuhkan bukan pertanyaan yang menuntut jawaban, tetapi kehadiran yang memberi rasa aman. Tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Terkadang, alasan itu begitu menyakitkan hingga lebih aman untuk tetap disembunyikan. Dan mungkin, bentuk empati tertinggi adalah memberikan ruang bagi seseorang untuk menyembuhkan dirinya dalam diam, tanpa tekanan untuk menjelaskan apapun. Karena ada luka yang tidak membutuhkan kata-kata, hanya pengertian dalam perjalanan hidup. Kita kerap menemukan individu yang tampak kuat di mata dunia. Mereka tersenyum, menenangkan orang lain, mendengarkan keluhan banyak orang, dan hadir sebagai sosok yang selalu siap membantu. Namun, yang tidak diketahui adalah bahwa mereka pun memikul beban berat yang tidak pernah mereka tunjukkan. Mereka memilih diam atas segala kesulitan yang mereka alami, bukan karena tidak ada alasan untuk berbicara, melainkan karena mereka tidak ingin menjadi sumber kekhawatiran bagi siapapun. Ada orang-orang yang sejak lama terbiasa menjadi tempat bersandar, bukan orang yang bersandar. Mereka dibesarkan untuk percaya bahwa menunjukkan kelemahan adalah beban, bahwa berbagi kesulitan hanya akan menambah masalah bagi orang lain, bahwa air mata adalah tanda kegagalan. Maka mereka belajar menahan segalanya, memasang wajah kuat meski hati mereka rapuh. Dalam budaya yang memuja ketangguhan, mereka menjadi pahlawan yang tak terlihat menyelamatkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Ketika seseorang memilih diam, banyak yang salah memahami. Mereka beranggapan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda yang tampak di permukaan. Tidak ada keluhan yang terdengar. Tidak ada cerita tentang kesulitan yang dihadapi. Padahal, di balik diam itu, ada perang batin yang sengit. Ada malam-malam panjang yang dihabiskan dengan memerangi kekosongan. Ada kelelahan yang tidak bisa dibagi, karena mereka takut membuat orang lain merasa terbebani. Seringkali, alasan seseorang tidak menjelaskan apa yang sedang ia jalani bukanlah karena ia tidak percaya pada kita, tetapi justru karena ia terlalu menghargai kita. Ia takut membuat kita cemas, takut menambah beban pikiran kita, dan takut mengganggu ketenangan yang sedang kita miliki. Ia rela menanggung segala sesuatu sendirian agar tidak ada satupun orang yang harus ikut terluka karenanya. Dalam diamnya ada bentuk cinta yang paling sunyi. Namun, keheningan seperti itu seringkali tidak dipahami. Banyak yang mengeluh ketika seseorang tiba-tiba menjauh atau menjadi pendiam. Banyak yang menuduh mereka berubah, dingin, atau tidak lagi peduli. Padahal, perubahan sikap itu mungkin lahir dari pergumulan batin yang sulit dijelaskan. Mereka tidak sedang menjauh karena benci, tetapi karena berusaha tidak menyeret orang lain masuk ke dalam badai yang sedang mereka hadapi. Kita jarang bertanya kepada diri sendiri, kapan terakhir kali kita menanyakan kabar seseorang dengan sungguh-sungguh? Kapan terakhir kali kita melihat lebih dalam dari sekadar senyum yang mereka tunjukkan? Dunia terlalu sibuk untuk menyadari betapa banyak manusia yang menyembunyikan luka mereka demi menjaga hati orang lain. Mungkin sudah waktunya kita belajar untuk tidak selalu menuntut penjelasan. Mungkin sudah saatnya kita belajar mendengarkan diam seseorang dan membaca kedalaman di baliknya. Karena tidak semua orang ingin membagi ceritanya. Tidak semua luka perlu diucapkan. Tidak semua kesedihan perlu diumumkan. Kadang, seseorang hanya membutuhkan pelukan yang tidak meminta alasan, kehadiran yang tidak memaksa kata-kata, dan pemahaman yang tidak memerlukan cerita. Tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Dalam banyak kasus, alasan itu adalah kasih sayang. Diam bukan keterasingan, tetapi perlindungan. Dan mereka yang memilih memikul semua beban sendirian bukan sedang menjauh. Mereka hanya tidak ingin membuat dunia yang mereka cintai ikut terluka dalam kehidupan.
Setiap manusia mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, pertimbangan, dan pergulatannya sendiri. Namun seringkali, keputusan yang mereka ambil terlihat aneh, tergesa-gesa, bahkan tidak masuk akal. Bagi orang lain, yang hanya melihatnya dari kejauhan, kita kerap bertanya, mengapa ia melakukan itu? Atau kenapa ia meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi hal baik, tanpa menyadari bahwa dari dalam, keputusan yang tampak irasional itu mungkin merupakan pilihan yang paling rasional untuk menyelamatkan dirinya. Manusia cenderung menilai dari permukaan. Ketika seseorang berhenti dari pekerjaan bergengsi, ketika seseorang memutuskan hubungan yang terlihat sempurna, ketika seseorang meninggalkan kota yang stabil untuk memulai hidup baru, dunia merespons dengan kebingungan. Banyak yang beranggapan bahwa orang tersebut bodoh, impulsif, atau tidak mampu menghargai kesempatan yang ia miliki. Padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu dilema batin yang telah ia lalui. Setiap keputusan besar biasanya lahir dari pergumulan panjang yang tidak dilihat oleh mata publik. Ada yang memutuskan berhenti dari pekerjaan karena tekanan mental yang hampir menghancurkan dirinya. Ada yang meninggalkan hubungan penuh kenyamanan karena di dalamnya tidak lagi ada penghargaan, kejujuran, atau ruang untuk bernapas. Ada yang memilih memulai kembali kehidupan karena ia merasa terjebak dalam lingkungan yang mencekiknya perlahan. Semua itu tidak mudah dijelaskan, terutama kepada mereka yang melihat hidup hanya dari permukaan. Namun dunia jarang menyediakan ruang untuk memahami segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Banyak yang merasa berhak meminta penjelasan, seakan-akan mereka mengetahui nilai terbaik untuk kehidupan yang bukan milik mereka. Mereka keheranan, mengkritik, menilai, dan bertanya tanpa benar-benar ingin memahami. Hanya sedikit yang menyadari bahwa keputusan yang tampak gila dari luar seringkali merupakan keputusan paling waras yang bisa diambil seseorang setelah melalui pertimbangan yang panjang dan menyakitkan di tengah tekanan sosial untuk selalu terlihat stabil, rasional, dan sesuai harapan. Memilih untuk mengambil jalan yang berbeda adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk melindungi diri, untuk memperjuangkan kesehatan mental, untuk mendahulukan kebahagiaan, atau untuk mencari makna yang lebih besar dalam hidup. Tidak semua keputusan harus dijelaskan kepada publik, sebab tidak semua orang berhak memahami proses perjalanan yang mendasarinya. Seringkali, menjelaskan hanya akan menimbulkan perdebatan yang tidak perlu, komentar yang menghakimi, dan pertanyaan yang menyakitkan. Maka seseorang memilih diam. Ia tidak menjelaskan alasan sebenarnya karena tahu bahwa tidak semua telinga mampu menerima kebenaran dengan hati yang lapang. Ia tidak berharap dipahami, ia hanya berharap dihormati. Dan ketika seseorang akhirnya berani melangkah, meski dunia berkata ia telah memilih jalan yang salah, sebenarnya ia sedang mengambil langkah paling jujur dalam hidupnya, langkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka, jika suatu hari kita melihat seseorang mengambil keputusan yang tampak aneh bagi kita, mungkin yang paling baik adalah berhenti bertanya mengapa dan mulai percaya bahwa ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Karena tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Kadang, alasan itu terlalu rumit untuk dirangkum dalam kata-kata dan terlalu berharga untuk dibagi kepada semua orang. Dalam kehidupan yang penuh dinamika dan interaksi sosial, tidak jarang kita berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk berbicara, menjelaskan, atau mempertahankan pendirian. Namun, ada kalanya seseorang memilih diam. Diam bukan karena tidak memiliki jawaban, bukan pula karena kalah dalam argumen, melainkan karena ia memahami bahwa bicara hanya akan memperbesar api, bukan memadamkannya. Dalam banyak keadaan, diam adalah pilihan yang paling matang, paling dewasa, dan paling damai. Masyarakat modern sering menganggap diam sebagai bentuk kelemahan. Di era ketika semua orang terdorong untuk menyuarakan pendapat, menunjukkan sikap, dan memperjuangkan kebenaran pribadi, seseorang yang memilih diam dianggap tidak tegas, tidak berani,
atau tidak peduli. Padahal, tidak semua persoalan membutuhkan kata-kata. Tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Ada pertarungan yang paling bijaksana dimenangkan dengan mengabaikannya. Diam seringkali menjadi jalan keluar ketika seseorang menyadari bahwa berbicara hanya akan menciptakan dinding yang lebih tebal antara dirinya dan orang lain. Ada diskusi yang sudah tidak lagi bertujuan menemukan solusi, melainkan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam kondisi seperti itu, penjelasan tidak lagi berarti memperbaiki hubungan. Ia berubah menjadi senjata yang melukai. Maka, seseorang memilih diam bukan karena menyerah, tetapi karena ia ingin mempertahankan kedamaian yang tersisa. Ada situasi ketika seseorang tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apa-apa. Ketika emosi telah mengambil alih nalar, ketika telinga sudah tertutup dan hati sudah membeku, penjelasan menjadi sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, diam adalah bentuk kebijaksanaan. Ia menahan diri untuk tidak menambah luka, tidak menyulut pertikaian, dan tidak menambah kemarahan. Ia memahami bahwa waktu seringkali jauh lebih ampuh daripada ribuan kalimat panjang. Namun, tidak semua orang memahami makna diam tersebut. Banyak yang salah mengira bahwa seseorang yang tidak berdebat menandakan bahwa ia tidak peduli. Banyak yang menganggap bahwa seseorang yang memilih pergi dari percakapan berarti ia tidak menghargai hubungan. Padahal, sikap diam justru seringkali lahir dari keinginan kuat untuk menjaga hubungan tersebut tetap utuh. Ia tidak ingin pertengkaran kecil merusak sesuatu yang sebenarnya berharga. Diam juga dapat menjadi bentuk penghormatan. Seseorang memilih diam karena ia memahami batasan antara apa yang perlu dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak diucapkan. Ia menyadari bahwa kebenaran tanpa empati dapat berubah menjadi kekerasan verbal. Ia mengerti bahwa tidak semua hal harus dibicarakan. Sekarang beberapa hal membutuhkan waktu, ketenangan, dan kejernihan pikiran agar dapat disampaikan dengan penuh kedewasaan. Terkadang, seseorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan bagi dirinya sendiri. Ia terlalu lelah menghadapi konflik yang berulang-ulang tanpa akhir. Ia tidak lagi memiliki energi untuk menjelaskan hal yang sama kepada orang yang tidak ingin memahami. Ia memilih menjauh bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan lebih besar. Dan pada akhirnya, kita harus belajar untuk tidak selalu menuntut penjelasan dari seseorang yang memilih diam, karena tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Justru dalam diam itulah alasan yang paling kuat dan paling jujur sering tersembunyi. Diam bukan kekalahan. Diam bukan kepasrahan. Diam adalah bentuk ketegasan yang tidak diucapkan. Diam adalah pilihan untuk menang tanpa harus melukai. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika seseorang merasa harus menjelaskan setiap keputusan, setiap perubahan, bahkan setiap langkah yang ia ambil. Dunia seolah menuntut transparansi mutlak. Orang-orang di sekitar kita sering merasa berhak mengetahui alasan di balik setiap tindakan kita, seolah hidup kita adalah ruang publik yang terbuka untuk ditelusuri dan dipertanyakan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang berhak mendapatkan penjelasan. Tidak semua telinga pantas menerima cerita. Dan tidak semua hati mampu menjaga kebenaran dengan baik. Manusia memiliki hak untuk menentukan batas. Ada bagian dari diri kita yang hanya milik kita sendiri, tidak untuk diumumkan, tidak untuk dibagi, dan tidak untuk dipertanggungjawabkan kepada siapapun selain diri kita sendiri. Kita tidak perlu memaksa diri memberi penjelasan hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Kita berhak melindungi ruang batin yang paling personal, ruang di mana luka, keputusan, dan pertimbangan kita disimpan dengan rapat. Ada orang-orang yang bertanya, bukan karena peduli, tetapi karena penasaran. Mereka tidak ingin memahami. Mereka hanya ingin mengetahui. Ada pula yang bertanya untuk menghakimi, bukan untuk mendengarkan.
Mereka tidak membutuhkan penjelasan untuk menenangkan hati, melainkan untuk membenarkan opini mereka sendiri. Memberikan penjelasan kepada orang-orang seperti itu hanya akan menjadi pemborosan waktu dan energi, bahkan membuka peluang bagi luka baru lahir. Seseorang yang memilih diam atau tidak memberikan penjelasan bukan berarti ia arogan atau tidak menghargai orang lain. Justru, seringkali itu merupakan bentuk penghargaan terbesar kepada diri sendiri. Ia menolak membiarkan hidupnya diperdebatkan oleh mereka yang tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang telah ia lalui. Ia memilih melindungi narasi hidupnya dari tanggen-tenggen yang hanya ingin merobek, bukan merawat. Kita sering lupa bahwa penjelasan adalah hak, bukan kewajiban. Ketika seseorang memutuskan untuk pergi, berubah, mengambil keputusan besar, atau memilih jalan yang berbeda, ia berhak menyimpan alasannya. Ia tidak harus membuka luka yang telah ia jahit dengan susah payah, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Tidak semua orang layak mengetahui sejarah batin orang lain. Ada cerita yang lebih aman jika tetap berada di dalam hati. Di dunia yang dipenuhi dengan opini dan penilaian cepat, menjaga batas adalah tindakan keberanian. Membiarkan orang berpikir apa yang mereka inginkan tanpa merasa perlu membuktikan apapun adalah tanda kedewasaan. Karena pada akhirnya, orang-orang yang benar-benar mencintai dan menghargai kita tidak akan memaksa penjelasan. Mereka akan percaya tanpa perlu bukti. Mereka akan memahami tanpa harus mendengar cerita lengkap. Mereka akan menerima bahkan tanpa penjelasan. Sementara itu, mereka yang menuntut penjelasan atas setiap hal hanyalah penonton yang tidak pernah ikut merasakan medan perang yang kita lalui. Mereka melihat permukaan, tetapi tidak pernah melihat kedalaman. Maka, tidak perlu menghabiskan waktu menjelaskan pada orang-orang seperti itu. Hargai diri sendiri cukup untuk menjaga apa yang tidak harus dibuka untuk dunia. Tidak semua yang tidak dijelaskan berarti tidak ada alasan. Seringkali, alasan terbesar justru tersembunyi karena begitu berharga, begitu rapuh, dan begitu pribadi. Dan mungkin pelajaran paling penting dalam hidup adalah menerima bahwa kita tidak berkewajiban untuk membuat semua orang mengerti. Kita hanya perlu mengerti diri sendiri. Dan jika malam ini hati Anda sedang berjuang dengan pikiran yang tak terucapkan, percayalah, Anda tidak sendirian. Jalan sunyi yang Anda tempuh adalah bagian dari pembentukan diri yang jauh lebih besar daripada penilaian siapapun. Teruslah melangkah dengan tenang dan izinkan waktu menjawab apa yang tidak perlu dijelaskan. Hari ini, terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan batin mendalami renungan, filsafat, dan keheningan yang menyembuhkan, bergabunglah dengan Senandika Filsafat. Di sini, kita belajar untuk menguat, bukan bersuara keras. Di sini, kata-kata bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tetaplah teguh, tetaplah tenang, dan percayalah, kedalaman tidak pernah membutuhkan keramaian.